Selamat hari Minggu untuk kita semua. Baik, terima kasih. Tema perayaan kita hari ini, Allah Tritunggal Maha Kudus, menjadi beban tersendiri bagi kita, umat beriman Kristiani, baik itu Protestan maupun Katolik. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena seringkali berbagai macam pertanyaan diarahkan kepada kita terkait dengan dasar iman kita akan Allah yang Esa, yang mewujud dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena sebagian besar orang tidak paham, tidak mengerti dengan Allah Tritunggal Maha Kudus yang mewujud dalam 3 pribadi. Karena itu kadang-kadang tidak hanya sekedar pertanyaan yang diarahkan kepada kita, orang beriman, orang Kristen, baik itu Protestan maupun Katolik, terkait dengan keyakinan kita akan Allah yang Esa, yang mewujud dalam 3 diri Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salah satu tuduhan adalah bahwa orang-orang Kristen tidak percaya akan Allah yang Esa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sehebat apapun kata-kata yang kita gunakan atau kita pakai untuk menerangkan mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus ini, tidak akan pernah dengan sempurna atau lengkap keterangan itu, dan juga tidak akan membuat orang bisa mengerti, paham dengan utuh terkait dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Jangankan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya yang secara khusus sekolah teologi, sampai saat ini saya pun sedang berusaha, berupaya untuk mengerti, memahami ini dengan utuh, sempurna. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih? Bahwa kita tidak akan pernah bisa memahami atau mengerti dasar iman kita terkait dengan Allah Tritunggal Maha Kudus ini secara utuh, penuh, sempurna. Apalagi kita menerangkannya atau menjelaskannya. Ketika berhadapan dengan hal ini, saya teringat akan kisah atau cerita pengalaman dari Santo Agustinus ketika ia berada dalam keadaan atau situasi yang hampir sama seperti kita. Dan juga orang-orang yang mempertanyakan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Konon dalam kisah itu dikatakan bahwa Agustinus sedang berjalan-jalan di pinggir pantai. Lalu ketika itu ia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang sibuk menggali lubang di pasir di pinggir pantai itu. Lalu Agustinus menyapa si anak ini. Nah, kamu lagi ngapain? Lalu si anak ini berkata, saya sedang menggali lubang di pasir ini. Lalu Agustinus bertanya lagi, untuk apa kamu menggali lubang itu? Saya mau memindahkan laut itu ke dalam lubang yang saya buat ini.
Lalu spontan Agustinus katakan, bodoh kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa memasukkan air laut yang begitu luas ke dalam lubang yang kecil yang engkau buat ini? Lalu si anak ini pun dengan spontan menjawab, bodoh kamu juga. Bagaimana mungkin kamu memasukkan Allah yang begitu besar ke dalam pikiranmu yang kecil itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam kisah ini dikatakan bahwa setelah anak itu mengatakan demikian langsung hilang. Dan Agustinus baru paham, mengerti bahwa pencariannya tidak akan pernah bisa ia selesaikan dengan hanya menggunakan akal budi. Karena Agustinus ini juga seorang filsuf, pemikir pada zaman itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, terkait dengan Allah, atau ketika kita berbicara tentang tema atau topik Allah, apalagi Allah Tritunggal Maha Kudus ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan akal budi kita untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang muncul. Karena tidak akan pernah terjawab. Mengapa? Karena itu akan terus menjadi misteri. Jangankan Allah, manusia saja yang tingkatnya sebagai ciptaan tidak akan pernah selesai diselidiki oleh ilmu pengetahuan teknologi secanggih apapun. Jangankan manusia, yang lebih rendah dari manusia pun tidak akan pernah selesai digarap oleh ilmu pengetahuan teknologi secanggih apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bagaimana bisa saya tahu isi pikiran Pak Franky saat ini? Apa yang Pak Franky pikirkan saat ini ya? Saya nggak tahu. Bagaimana mungkin saya bisa tahu perasaannya Pak Samuel? Apa yang Pak Samuel rasakan saat ini? Saya nggak tahu, tak bisa saya ukur. Saya pakai teropong yang secanggih apapun itu tidak akan pernah saya temukan, bisa saya ketahui. Apalagi ketika saya bertemu dengan Brown, dogi kita yang ada di paroki ini. Ketika saya kadang-kadang saya perhatikan matanya, saya coba lihat apa, pandangannya gimana. Lalu kira-kira apa yang ada di pikiran Brown saat ini? Apa yang dia rasakan saat ini dalam hatinya? Saya tidak tahu, hanya saya terka-terka saja. Kalau dia menggoyang-goyang ekornya menyambut saya, oh lagi senang ini. Oh ada sesuatu yang dia mau ini dari saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, apalagi kita mau mengukur Allah dengan kemampuan akal budi pengetahuan kita yang begitu terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, jika demikian apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus ini dan mengakuinya sebagai sebuah kebenaran sejati? Yang pertama adalah alamilah. Pengalaman yang kita rasakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dari peristiwa ke peristiwa hidup kita akan mengantar kita pada pemahaman yang utuh sempurna mengenai Allah, akan tema yang kita rayakan hari ini, Allah Tritunggal Maha Kudus. Itulah yang disebut pengalaman iman. Dan ini dikatakan dengan jelas dalam pengalaman-pengalaman orang-orang kudus, orang-orang hebat, mulai dari masa perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Karena itu dituliskan dalam kitab suci ini.
Musa. Bagaimana ia bertemu dengan Allah. Lalu apa permohonan permintaannya setelah pertemuan itu? Musa melakukan sesuatu yang sangat penting untuk menyatakan bagaimana kita sebagai orang beriman membangun sikap di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Selanjutnya dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat Rasul Paulus yang kedua. Paulus memberikan gambaran secara utuh, penuh, berangkat dari pengalaman rohaninya, pengalaman hidupnya akan Allah. Akhirnya ia simpulkan dalam sebuah kalimat yang kita gunakan seterusnya sampai saat ini. Allah, percayalah kepada Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dalam persekutuan dengan Allah Bapa di surga, dalam spirit kasih-Nya, yaitu Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selain melalui pengalaman hidup kita untuk mengenal Allah secara utuh, sempurna, meskipun tidak akan pernah utuh dan sempurna. Yang kedua adalah bahwa dalam diri kita masing-masing telah dianugerahkan oleh Allah sendiri rahmat besar. Dalam kisah penciptaan, baik yang pertama maupun yang kedua, itu ada pesannya tersendiri. Bahwa Allah menjadikan manusia segambar atau secitra dengannya. Kemarin waktu rekoleksi Romo Ferry, rekoleksi para pengurus gereja pada tanggal 1, Romo Ferry sudah menerangkan tentang status kita. Siapa kita? Kita adalah ciptaan yang istimewa, berbeda dengan yang lain. Istimewanya itu di mana? Ketika Allah menjadikan yang lain-lain, Allah hanya mengatakan jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini, jadilah itu. Tetapi ketika tiba sampai pada ciptaan manusia, kata-katanya berubah. Hendaknya kita menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, secitra dengan kita. Artinya apa, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih? Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, tetap ada unsur yang tidak terbatas yang memungkinkan kita untuk mengalami Allah secara utuh, penuh, sempurna. Dalam kisah penciptaan yang lain dikatakan juga bahwa Allah menjadikan manusia dari debu tanah. Tetapi ada saat yang paling penting di mana Allah menghembuskan rohnya, nafas, spiritnya ke dalam debu tanah ini. Dan itulah yang memberikan kehidupan kepada manusia. Dan dengan itu juga menjadikan dalam diri manusia ada unsur yang tidak terbatas, yaitu unsur yang ilahi. Jadi persoalan adalah ketika manusia tidak menggunakan ini dengan penuh. Dan ini jugalah yang membatasi manusia untuk mengenal Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hal kedua ini adalah intuisi. Jadi kita perlu membangun intuisi kita melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian hidup kita akan Allah itu sendiri. Dan ini sudah digambarkan dalam kitab suci untuk memudahkan kita
bagaimana mengalami Allah secara utuh sempurna, tidak hanya sekedar memahami dalam arti sekedar intelektual akhlak, ini otak yang sangat terbatas. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, jika ini kita lakukan, maka kita akan bisa mengerti, memahami dengan utuh sempurna siapa Allah Tritunggal Maha Kudus, dan kita juga akan bisa memberikan kesaksian dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, orang-orang yang percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus itu adalah orang-orang yang bersatu padu, bersekutu, bersahabat, bersaudara satu dengan yang lain, tak terpisahkan. Dan itulah yang namanya gereja, yang dikepalai oleh Kristus sendiri, Putra Allah yang tunggal. Jadi kalau masih ada perpecahan di dalam gereja, ini menjadi pertanyaan. Kalau masih ada pertengkaran di dalam gereja, ini menjadi pertanyaan besar. Kalau masih ada yang menjelek-jelekan nama orang di dalam gereja, ini pertanyaan yang besar. Kalau masih ada mencurigai di dalam gereja, itu pertanyaan yang besar. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kepada kita sekalian, kita harus nyatakan melalui kehidupan kita, Allah Tritunggal Maha Kudus itu seperti apa. Melalui kesaksian kita dalam hidup bersama di dalam gereja, mulai dari tengah-tengah keluarga, mulai dari lingkup yang kecil, lingkungan, lalu ke gereja ini, paroki. Seperti Allah yang tidak terpisahkan, yang diikat oleh spirit cinta kasih, rohnya sendiri, seperti itu jugalah kita anak-anaknya, anggota gereja, yang dikepalai oleh putranya yang tunggal Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini anak-anak kita akan menerima rahmat sakramen baptis. Kepada para orang tua, berilah teladan itu dalam hidup berkeluarga, supaya anak-anak ini bisa mengalami dan merasakan kehadiran Allah secara utuh, sempurna dalam kehidupan setiap hari. Mereka ini adalah hadiah terindah dari Allah untuk kita. Rawat, jaga, didik mereka. Jangan sampai mereka hilang karena para orang tua, wali baptis tidak sanggup memberikan teladan hidup bagaimana yang harus dibangun dalam hidup setiap hari. Belajarlah dari kesatuan Allah Tritunggal Maha Kudus yang tidak terpisahkan, yang digerakkan oleh roh cinta kasih. Seperti itu jugalah dalam keluarga. Bangunlah hidup bersama, persekutuan yang erat. Dan itu menjadi pendidikan yang sangat penting dan mendasar untuk anak-anak ini. Mereka dimungkinkan untuk bertumbuh, berkembang dalam lingkup yang sehat. Maka mereka akan bertumbuh sebagai anak yang sehat. Mereka akan berkembang sebagai anak yang sehat. Amin.